Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika Esakar. Baik, kita melanjutkan pembahasan soal AKM bagian yang kedua. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Judulnya Selamatkan Air Kita. Penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian adalah pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi. Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci setiap hari adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan tinggi 13,5 cm. Kemudian perlu kita ketahui, tahukah kamu? Mandi dengan bathtub paling tidak menghabiskan 100-300 liter air. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Sedangkan dengan shower dapat menghemat air 60% atau hanya 9 liter air. Keran bocor bisa membuang air hingga 13 liter per hari. Mengurangi frekuensi pemotongan rumput bisa menghemat 1.900 sampai 5.700 liter air per bulan. Sedangkan memproduksi selembar kertas ukuran A4, kertas ukuran A4 yang beratnya 80 gram membutuhkan 10 liter air. Pertanyaan pertama, volume air dalam gayung yang terisi penuh adalah berapa liter? Dengan P 3,14 kita tahu volume gayungnya berbentuk tabung, berarti volumenya PR kuadrat kali T. P-nya 3,14, R-nya berapa? Tadi diameternya 12, berarti jari-jarinya setengah dari 12, yaitu 6, dan tingginya 13,5, berarti sama dengan 3,14, R-nya 6 ya, 6 kali 6 kali tingginya 13,5, maka diperoleh 1526,04 cm3 atau mililiter. Karena suruh dijadikan dalam liter, maka dibagi 1000 sehingga 1,53 liter. Kita bulatkan ya, 1,526 kita bulatkan jadi 1,53 liter. Nah, ini volume gayung tadi. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Berdasarkan info di atas, benar atau salahkah pernyataan-pernyataan berikut ini? Nah, ini pernyataannya. Ya, kita berdasarkan informasi ini tadi, benar atau salah. Yang pertama, untuk 1 kali mandi diperlukan sekitar 10 gayung air. Di sini volume 10 gayung air, berarti volumenya berapa? Nah, 1 gayung tadi udah dihitung, berarti 10 kali 1 gayung tadi 1,53 liter ya. Kalau 10 gayung kali 10 sehingga 15,3 liter. Berdasarkan informasi ini tadi, mandi dengan gayung menghabiskan sekitar 15 liter air, berarti
benar sekitar 15 liter air. Kalau di sini 15,310 gayung benar, berarti jawabnya benar. Oke, pernyataan yang kedua. Setiap 1 jam air yang terbuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Oke, tadi kalau keran bocor ya, itu 13 liter per hari ya, ini keran bocor membuang 13 liter per hari, 13 liter per hari. Satu hari itu 24 jam, berarti 13 liter per 24 jam sekitar setengah liter ya, 0,5 liter per jamnya. Padahal di sini tadi pernyataannya 1 jamnya itu sama dengan volume sebuah gayung, padahal 1 gayung volumenya 1,5 liter ya, 1,53 liter. Berarti tidak cocok, ini hanya setengah liter, ini 1 gayung itu 1,53 liter. Berarti pernyataan yang kedua itu salah. Pernyataan ketiga. Untuk membuat 1 rem atau 500 lembar ya, 1 rem itu 500 lembar kertas A4 seberat 80 gram dibutuhkan 500 liter air. Informasi tadi untuk memproduksi 1 lembar itu ukuran A4 yang 80 gram itu membutuhkan 10 liter air. Nah, kalau 500 gram, jadi kalau 1 lembar itu 10 liter, berarti kalau 500 lembar ya tinggal ngalikan 10. Jadi 5.000 liter. Di sini kok pernyataannya 500 liter, yang benar 5.000 liter. Jadi ini pernyataan yang salah. Oke, yang pernyataan keempat. Banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang dengan menggunakan gayung. Jadi seorang mandi yang menggunakan bathtub itu setara dengan kalau mandi pakai gayung 20 orang. Benarkah? Nah, kita hitung. Kalau 1 orang tadi berapa? 15 liter ya, informasi tadi sekitar 15 liter. Kalau 20 orang, 20 kali 15 liter, 20 kali 15 300, berarti 300 liter. Nah, berdasarkan informasi tadi, mandi dengan bathtub paling tidak menghabiskan 100 sampai 300 liter. Berarti kalau 20 orang itu 300 liter, berarti ini benar antara 100 sampai 300 liter. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Begitu. Baik, kita lanjutkan soal yang ketiga. Fikri memiliki ember mandi berbentuk tabung berdiameter 35 cm dan tinggi 46 cm berisi penuh air. Berdasarkan info pemakaian air saat mandi menggunakan gayung, air pada ember Fikri dapat dipakai untuk berapa kali mandi? Nah, pilihan ganda. Baik, kita hitung volumenya dulu, volume air dalam ember itu. Nah, volume embernya pi R kuadrat T ya, karena bentuk tabung. Pi nya 22/7, R nya 35/2, karena 35 itu diameter, sehingga jari-jarinya dibagi 2. Ini 35/2, ini juga jari-jari, ini tingginya 46. Ya, kita sederhanakan, kita bagi 7, 35 bagi 7 diperoleh 5 ya. Kemudian 22 dibagi 2 diperoleh 11. Kemudian 46 dibagi 2 itu diperoleh 23. Sehingga volumenya 11 kali 5 kali 35 kali 23 diperoleh 44.275 cm3 atau mililiter. Nah, kalau dijadikan liter dibagi 1000, nah, sehingga menjadi 44, kalau tadi kan titik 44,275 liter.
Padahal sekali mandi menghabiskan 15 liter. Jadi kalau tersedia 44,275 dibagi 15 ya diperoleh 3. Jadi bisa untuk mandi 3 kali, sehingga jawabnya yang A. Baik, kita lanjutkan yang nomor 4. Sekarang judulnya biskuit dalam toples. Banu memiliki biskuit dalam sebuah toples berbentuk tabung seperti tampak pada gambar 1. Ini toplesnya. Dia berkeinginan untuk mengisi penuh toples tersebut dengan biskuit sejenis, sehingga dia mengukur ukuran toples dan biskuitnya seperti pada gambar 2 dan 3. Ini ukuran toplesnya ya. Ini diameternya 16, tingginya 21 cm. Sedangkan gambar 3 ini adalah mengukur biskuitnya. Sebuah biskuit ini tingginya 1 cm, diameternya 4 cm. Kemudian ketika Banu pergi ke toko untuk membeli biskuit tersebut, harga satu kemasan biskuit Rp6.000. Dan ternyata dia tidak mengetahui banyak biskuit dalam satu kemasan yang ada. Oleh karena itu, ia mengukur kemasan biskuit tersebut seperti pada gambar 4. Ini kemasan biskuitnya ya. Ini panjangnya ini 19 cm, ini tingginya ini 3,5 cm. Kemudian yang ditanyakan, yang pertama, volume toples yang dimiliki Banu adalah, berarti menghitung volume ini karena berbentuk tabung, sehingga bisa kita hitung ya. Ini pilihan ganda ya. Ini diameternya 16, berarti jari-jarinya 8. V sama dengan pi R kuadrat T ya. Karena dalam pi nya tetap, R nya ganti 8, T nya 21. 8, 8, 21. 64 kali 21 diperoleh 1344 pi ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Oke, masih tentang biskuit dan toples. Nomor 5, diketahui lebar kemasan 5 cm. Berapakah perkiraan yang tepat banyak biskuit dalam satu kemasan? Berikan penjelasannya. Oke, tadi panjangnya ini 19 ya, padahal ini diameternya 4. Maka kalau 19 dibagi 4, maka akan diperoleh 4 ya. Nah, jadi memuat 4 buah saja. Kalau 5 kurang, nah, maka 4 buah mendatarnya ya. Kemudian tingginya ini 3,5 cm, sedangkan tinggi biskuitnya kan 1 cm, sehingga ke atasnya memuat hanya 3 ya. 3,5 bagi 1 3, kalau 4 kurang maka muat 3, sehingga dalam satu kemasan itu mendatarnya 4, tumpukannya 3, sehingga seluruhnya 4 kali 3, 12 buah. Jadi dalam satu kemasan ini berisi 12 buah biskuit. Oke, kita lanjutkan yang nomor 6. Jika Banu hanya memiliki uang 100.000, maka biskuit dalam kemasan yang dapat ia beli maksimal berapa kemasan? Ya, tadi harga satu biskuit 6.000. Nah, uang yang tersedia 100.000, maka 100.000 bagi 6.000 dapat 16 kali 6.000 kan 96.000, hanya sisa uang 4.000. Nah, kalau untuk 17 uangnya kurang, maka maksimal memperoleh 16 kemasan. Kita lanjut nomor 7. Jika Banu menyusun biskuit dalam toples seperti tampak pada gambar 5, nah ini disusun seperti ini ya. Jadi dalam satu ini
mendatar ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka banyak biskuit yang dapat dimasukkan ke dalam toples hingga penuh adalah, nah ini 8, ada 8 buah. Terus kita hitung tingginya tadi kan 21 toplesnya, 21 cm, padahal biskuitnya tingginya 1 cm. Nah, 21 dibagi 1 ya 21, jadi ada 21 tumpukan, ini 8. Nah, maka bisa dihitung banyaknya biskuit 21 tumpukan kali 8, satu tumpukannya ini 8, hingga 21 kali 8 diperoleh 168 biskuit. Jadi sampai toples penuh nanti banyaknya biskuit 168, sehingga jawabnya yang D. Oke, demikian untuk pembahasan soal AKM bagian yang kedua. Tetap semangat belajar. Sampai berjumpa pada pembahasan soal AKM bagian yang ketiga. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.